Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini kita akan membahas masalah calon-calon presiden yang akan bersaing di tahun 2024. Adapun ini adalah masih di calon, tapi yang populer. Kita sudah tahu bahwa yang populer adalah ada 3, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Perlu diketahui bahwa sekarang ini menurut lembaga survei Litbang Kompas, yang paling atas surveinya adalah Ganjar Pranowo. Dia menduduki peringkat 26 ya. Yang terakhir itu surveinya 25. Terus untuk Prabowo 18. Padahal tahun sebelumnya tahun 2022 Pak Prabowo unggul ya, masih unggul jauh, yaitu 26. Nomor 1, nomor 2 Ganjar. Jadi setahun itu bisa nyalip Pak Prabowo. Jadi tahun ini Ganjar 25, Pak Prabowo 18. Adapun indikator atau penunjang ya, menurut kita kenapa bisa begitu? Yang pertama, bahwa kita tahu semua sekarang ini calon pemilih itu melihat kinerja. Nah, Pak Ganjar itu malah dapat dibilang belum pernah secara resmi atau ngomong langsung bahwa dia akan mencalonkan. Sementara saingannya Pak Prabowo jelas sudah didukung oleh Partai Gerindra dan Anies Baswedan dan Haji Gunawan. Kenapa justru malah Ganjar Pranowo itu elektabilitasnya tinggi? Jadi menurut pengamatan, pertama Ganjar itu kinerjanya bagus, bisa disurvei di Jawa Tengah, itu hasilnya luar biasa, dan dia memanfaatkan momen itu dengan sebaik-baiknya, main di medsos maupun di lapangan. Terus yang kedua, Ganjar itu bahasa sekarang itu dibully, malah elit-elit partainya sendiri PD Perjuangan tuh elitnya malah membuli dia, malah terkesan malah disingkirkan. Tapi Pak Ganjar itu diam saja. Jadi pemilih kita ini melihat Pak Ganjar adalah didolimi, sehingga kita itu malah simpatik dengan Pak Ganjar. Itu maka dari itu, kalau hal ini terus-menerus dipertahankan dengan kinerja yang baik, saya yakin dan percaya PDI Perjuangan akan merekomendasi oleh Pak Ganjar. Kenapa? Saingannya di internal adalah Mbak Puan. Mbak Puan jangankan 5%, 2% aja 4 kota. Padahal sudah biayai dengan baliho yang luar biasa, yang kampanye sana sini, elit-elit partai PDI juga mengendos luar biasa. Tapi ternyata elektabilitasnya masih di bawah 2%. Kalau misalnya PDI mau merekomendasikan dengan Mbak Puan, bunuh diri. Saya yakin bunuh diri, dan kemungkinan besar untuk Bu Mega tidak akan melakukan bunuh diri seperti itu.
untuk ukuran elektabilitas dengan popularitas itu beda ya. Kalau popularitas itu sangat, menurut saya itu yang paling popularitas itu ya Pak Prabowo, Anies, Pak Ganjar kurang. Nah, elektabilitas itu beda dengan popularitas. Kalau populer itu populer belum tentu nyoblos, belum tentu senang. Tapi kalau elektabilitas itu memang senang. Ya, jadi bedanya di sini. Jadi elektabilitas itulah sebagai tolak ukurnya. Terus yang kedua, menurut kami, kenapa Ganjar tambah hari tambah dicintai ya, untuk sebagian besar rakyat kita ini, karena Ganjar lah satu-satunya yang saat ini terang-terangan ya sebagai kepala daerah itu menolak keras adanya terorisme. Di Jawa Tengah itu ada guru atau dosen, kalau berani terang-terangan mendukung radikalisme akan dipecat, dan itu diucapkan secara langsung. Sehingga kami yang cinta NKRI menaruh harapan sekali dengan Pak Ganjar. Kenapa harus menaruh dengan Pak Ganjar? Karena demi keselamatan NKRI ini. Kalau ini nggak kita dukung, ya, akan bahaya ini, ya, akan bahaya. Maka dari itu, ajak teman-teman, ya, teman-teman yang cinta NKRI, marilah kita gaungkan dengan Ganjar, gaungkan. Walaupun saya kenal pun tidak. Saya tidak kata apa-apa, saya cuman ya kita bikin konten, memberi hal yang sebenarnya yang terjadi. Mudah-mudahan banyak yang tertarik, dan untuk 2024 Ganjar bisa jadi presiden, sehingga Indonesia akan berjalan dengan rel yang benar. Dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Ganjar adalah next Jokowi, artinya penerus apa-apa yang telah diprogramkan dengan Pak Jokowi dengan luar biasa ini. Kalau Pak Ganjar jadi presiden, saya yakin dan percaya yang telah diprogramkan dengan Pak Jokowi, baik infrastruktur, SDM, dan lain-lainnya itu akan berjalan dengan baik. Dan Indonesia 2045 akan jadi negara maju, merdeka.